Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Al-Islam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini materi Al-Islam yang akan Bunda Ruby kasih yaitu materi bab 4, bersuci dari najis. Nah, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bersuci dari najis. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan bersuci? Yuk simak penjelasan berikut. Bersuci adalah menghilangkan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci, seperti kentut, BAB, buang air besar, atau BAK, buang air kecil. Oleh karena itu, jika seseorang berhadas, maka orang tersebut tidak boleh melakukan sholat. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh-contoh najis adalah yang pertama, najis ringan. Najis ringan adalah najis yang berasal dari air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan dipercikan air sampai basah. Jadi, jika teman-teman bajunya atau tangan teman-teman kena pipis bayi laki-laki atau perempuan, cara bersihinnya cukup dipercikan sama air sampai basah ya, sampai tidak ada lagi warna air kencing bayi tersebut. Gampang kok kalau membersihkan najis ringan ya. Nah, yang kedua, najis yang kedua adalah najis sedang. Apa itu najis sedang? Yaitu najis yang berasal dari air kencing dan kotoran manusia. Nah, ini lebih agak mendalam lagi ya teman-teman, karena najis ini kalau bisa jika teman-teman kena air kencing celananya atau kena kotoran celananya harus diganti pakaiannya, karena cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air hingga hilang bentuk, bau, dan warnanya. Tentu air yang suci ya, jadi sampai bersih bau dan warnanya. Contoh misalnya teman-teman ke kamar mandi, ternyata celananya kena air pipis. Itu kalau bisa diganti karena harus dibersihkan sampai bentuk dan baunya hilang. Apalagi kena kotoran manusia ya. Itu harus dicuci sampai bersih dan baunya juga hilang. Nah, ini najis yang kedua. Najis yang ketiga yaitu najis berat. Nah, ini lebih berat teman-teman najisnya. Apa itu najis berat? Yaitu najis yang berasal dari air liur anjing. Kenapa ini najis berat? Karena memang Islam tidak menyarankan umat Islam untuk tidak memelihara anjing. Kenapa? Karena air liurnya saja sudah najis. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, cara membersihkannya adalah dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, jadi apabila teman-teman kena air liur anjing di baju atau di kulit kita, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan ditambah lagi dengan diusap menggunakan debu atau tanah. Tentu tanah yang bersih ya. Harus sebanyak 7 kali karena supaya najis tersebut benar-benar hilang dan tidak melekat di baju atau di tangan kita. Itu najis yang ketiga. Nah, ternyata ada loh macam-macam alat bersuci. Apa saja sih alat bersucinya? Nah, yang pertama adalah air. Air tentu banyak kita temui ya di sekeliling kita. Air sangat bermanfaat karena memang dari air lah bisa membersihkan kotoran yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu tanah. Tanah yang bersih ya, tanpa ada kotoran yang lain. Biasanya tanah itu kan lebih sering ada banyak kotoran.
kucing atau yang lainnya, tapi cari tanah yang bersih. Lalu yang ketiga, debu. Debu itu bisa kita gunakan juga untuk tayamum. Yang keempat ada batu. Zaman dulu bisa ada yang menggunakan batu karena air agak susah juga dicari. Lalu yang kelima, tisu. Biasanya teman-teman pasti menemukan alat bersuci itu, tisu itu biasanya ada di mal-mal ya untuk membersihkan ketika kita sudah BAK atau BAB ya. Nah, selain itu sepatutnya kita wajib bersyukur loh teman-teman karena Allah telah menciptakan air untuk kita dapat bersuci. Selain untuk bersuci, ada banyak sekali manfaat air untuk kita. Berikut beberapa contoh manfaat air. Pastinya untuk mandi ya. Selain untuk mandi, untuk wudhu, untuk mencuci, dan memasak. Pasti kita menggunakan air. Selain itu menyiram tanaman dan minum. Dan lain-lainnya. Jadi ini adalah beberapa contoh manfaat air yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi selain yang Bunda sebutkan ya apa manfaat air itu. Oke, ini dia manfaat air. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Tetap dibaca ya buku al-Islamnya supaya bertambah ilmu kalian. Jangan lupa beribadah dan sholat. Tetap semangat ya teman-teman. Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.